Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah dari program studi kesehatan masyarakat. Saya akan mengerjakan latihan kuas andat ini. Kita akan memulainya dari nomor 1. Kita akan masuk ke soal nomor 1. Di sini kita akan menguji apakah ada perbedaan rata-rata kadar bakteri E. coli pada air minum penderita diare dengan bukan penderita diare. Kita masuk ke data, kita uji kenormalan terlebih dahulu. Kita select case. Kita select case 1 sampai 19 karena datanya hanya ada sampai 19. Oke, kita masuk ke analisis univariatnya. Yang kita analisis adalah kadar bakteri E. coli yang merupakan variabel numeriknya. Kita centang media minimum maksimum. Oke, kita chartnya kita pakai histogram. Oke, display kita matikan karena ini merupakan variabel numerik. Didapat hasil di sini. Apabila kita membagi skewness, dibagi standar error of skewness, kita dapat hasil lebih dari 2, dan datanya tidak normal karena lebih dari 2, dan histogramnya juga tidak normal. Kita masuk ke uji Mann-Whitney. Kenapa kita uji Mann-Whitney? Karena dia merupakan data dua independen yang tidak saling berhubungan dan berdistribusi tidak normal, maka kita menggunakan yang uji Mann-Whitney. Caranya kita masuk ke two independent sample test, kita masukkan ke tes variabel ini adalah kadar bakteri dan penyakit diare di grouping variabel. Kita define group dulu 1 dan 2. 1 dan 2, kita continue, kita okein. Di sini kita dapat nilai p-value-nya adalah 0,002. Maka apabila nilai p-value 0,002, keputusan ujinya adalah H0 ditolak. Kesimpulannya, secara statistik pada alfa 5% ada perbedaan rata-rata kadar bakteri E. coli pada air minum penderita diare dan bukan penderita diare. Lalu kita akan masuk ke soal nomor 2, yaitu soalnya kita akan menguji ada tidaknya perbedaan atau ada tidaknya hubungan antara pemakaian kontrasepsi oral sebelum dan sesudah dengan tekanan darah. Kita akan masuk ke datanya, kita select lagi, kita reset dulu, kita batasi 1 sampai 8 karena datanya hanya ada sampai 8. Kita continue. Oke, kita masuk, kita uji kenormalan terlebih dahulu. Yang kita uji langsung dua-duanya, tekanan darah sebelum dan tekanan darah sesudahnya. Statistiknya min, median, standar deviasi, minimum, maksimum, dan skewness. Histogramnya kita checklist, display-nya kita matikan. Oke. Di sini kita dapat apabila membagi skewness dibagi standar error of skewness untuk per variabelnya itu kurang dari 2, maka datanya normal, dan kita lihat histogramnya. Histogramnya juga untuk pemakaian sebelum dan sesudah itu normal, maka datanya berdistribusi normal. Maka daripada itu kita menggunakan uji T-dependent, dimana karena ada dua data yang saling berhubungan atau dependent dan datanya berdistribusi normal, maka kita gunakan uji T-dependent. Kita masukkan tekanan darah sebelum dan tekanan darah sesudah. Oke. Kita dapat di sini nilai p-value-nya adalah 0,019. Kita dapat nilai p-value-nya adalah 0,019. Dan kita masuk ke data, apabila nilai p-value 0,019, maka keputusan ujinya adalah H0 ditolak. Maka secara statistik pada alfa 5% ada perbedaan rata-rata tekanan darah antara sebelum dan sesudah pemakaian kontrasepsi oral atau OC. Kita masuk ke soal nomor 3. Kita akan menguji apakah ada perbedaan rata-rata di antara ketiga jenis shift kerja dengan hasil produksi. Kita akan masuk ke data, kita select case dulu, kita reset datanya, kita masukkan
range-nya 1 sampai 22 karena datanya ada sampai 22. Oke. Kita uji kenormalan, analyze. Frekuensi yang kita masukin adalah yang numeriknya, itu hasil produksi. Kita masukin mean, median, standar deviasi, minimum, maksimum, skewness. Kita chartnya masukin histogram, displaynya kita matikan. Kita dapat apabila kita membagi skewness sebagai standar error of skewness, itu hasilnya kurang dari 2, maka datanya normal, dan histogramnya juga berbentuk seperti lonceng, maka datanya normal. Kita langsung masuk ke analyze, kita gunakan uji ANOVA, karena ini merupakan uji lebih dari 2 mean, dan datanya berdistribusi normal, maka kita menggunakan uji ANOVA. Kita masukkan yang di depan listnya adalah variable dependent, dan shift kerja yang di faktor, yaitu variable independent. Kita masuk ke post hoc, kita checklist Bonferroni, optionnya kita checklist deskriptif, continue, oke. Kita dapat, kita bisa lihat mana kelompok shift yang paling banyak produksinya, yaitu adalah kelompok shift siang, dan untuk nilai p-value-nya adalah 0,178. Apabila nilai p-value 0,178, maka keputusan ujinya p-value lebih dari alfa, sehingga H0 gagal ditolak. Dan kesimpulannya adalah secara statistik pada alfa 5%, tidak ada perbedaan rata-rata di antara ketiga jenis shift kerja dengan hasil produksi. Kita akan masuk ke soal nomor 4. Kita akan menguji apakah ada tidaknya hubungan antara ventilasi rumah dengan kejadian ISPA. Kita masuk ke ini, kita select case-nya, kita riset dulu. Kita tidak usah meng-select case karena kasusnya dia kasus yang paling banyak. Kita masuk ke analyze, kita menggunakan uji chi-square. Uji chi-square, kita masuk ke deskriptif, cross step. Yang row-nya adalah variabel independent, berarti ventilasi rumah, dan kolomnya adalah variabel dependentnya, maka penyakit ISPA. Kita masuk ke statistik, kita centang chi-square, risk, oke. Kita masuk ke cell, kita centang yang aspek, sama kita pakai yang row. Kenapa? Karena ini merupakan desain penelitian cross-sectional, di mana jumlahnya ada di samping. Apabila jumlahnya ada di bawah, kita pakai yang kolom, di mana desain penelitiannya adalah kasus kontrol. Kita continue, kita okein. Kita masuk ke sini, kita lihat tabel sama dengan yang di soal tadi. Maka kita lihat untuk nilai p-value mana yang akan kita gunakan. Kita menggunakan yang continuity correction. Kenapa? Nilai p-value kita menggunakan yang continuity correction karena dia merupakan tabel 2x2 dan dengan catatan tidak ada nilai A atau nilai expect yang kurang dari 5. Di sini no cell, maka tidak ada yang terisi atau yang kurang dari 5. Di sini tabel 2x2, kita lihat juga lagi. Kalau kita menggunakan yang feature isek, itu kita gunakan apabila tabel 2x2 dengan catatan ada nilai sel aspek yang terisi, nilai A-nya ada yang terisi. Kalau ini no cell. Dan untuk menggunakan yang Pearson chi-square, kita gunakan apabila tabelnya lebih dari 2x2. Misalnya 2x3, 3x2, atau 2x4. Maka di sini p-value-nya adalah 0,021 dan untuk nilai x kuadratnya adalah 5,289 dan untuk nilai p-value-nya adalah 6,125. Kita masuk ke sini, kita lihat. Nomor 4, p-value-nya 0,021, maka keputusan ujinya adalah p-value kurang dari alfa, sehingga H0-nya ditolak. Secara statistik, pada alfa 5% ada hubungan antara ventilasi rumah dengan kejadian ISPA. Dan untuk nilai OR adalah 6,125, artinya responden yang memiliki ventilasi rumah yang tidak memenuhi syarat beresiko 6 kali lebih besar terkena ISPA dibandingkan dengan
responden yang memiliki ventilasi rumah yang memenuhi syarat, dan jenis uji square yang digunakan adalah uji independensi, yaitu membahas tentang hubungan. Apabila yang homogenitas itu adalah membahas tentang perbedaan. Karena ini membahas tentang hubungan, kita menggunakan yang uji independensi. Kita masuk ke soal nomor 5. Soalnya yaitu kita akan menguji ada tidaknya hubungan antara kadar gula darah dengan tekanan darah. Kita masuk ke data. Kita select case dulu sampai 20 karena datanya ada sampai 20. 1 sampai 20, 1 sampai 20, continue. Kita menggunakan uji regresi dan uji korelasi dan regresi linear sederhana. Kita masuk ke analyze, correlate, bivariate. Kita akan menguji kadar gula darah dengan tekanan darah. Kita masukin variabelnya, kita oke. Di sini kita dapat nilai korelasi atau R-nya adalah 0,760 dan untuk nilai p-value-nya adalah 0,000, berarti ada hubungan antara kadar gula darah dengan tekanan darah. Dan untuk uji regresi linear sederhana, kita masuk ke analyze, regression, linear, kita masukkan yang dependensinya adalah tekanan darah, dan independennya adalah kadar gula darah. Oke. Kita dapat di sini nilai R kuadrat atau koefisien determinasinya adalah 0,578. Dan untuk persamaan garis regresinya ya sama dengan A plus B kali X. A-nya atau interceptnya nilainya adalah 18,095. Dan untuk kadar gula darah B-nya atau slope adalah 0,780. Maka untuk uji nomor 5 ini kita lihat uji nilai R-nya adalah 0,760 yang artinya hubungan kadar gula darah menunjukkan hubungan yang sangat kuat. R-nya 0,760 dan berpola positif. Artinya setiap kenaikan kadar gula darah maka akan meningkatkan tekanan darah sistolik. Nilai R kuadratnya atau koefisien determinasinya adalah 0,578. Artinya variasi variabel kadar gula darah dapat menerangkan sebesar 57,8% variasi variabel tekanan darah. Persamaan garis regresinya adalah Y sama dengan A plus B kali X. Y-nya adalah variabel dependen, tekanan darah sistolik, A-nya tadi 18,095 ditambah B-nya 0,780 dan X-nya adalah variabel independen yaitu kadar gula darah. Yang artinya setiap kenaikan 1 mg per desiliter kadar gula darah maka akan meningkatkan tekanan darah sistolik sebesar 0,780 mmHg. Dan untuk persamaan garis regresinya kita bisa lihat, kita masuk ke graph, kita scatter atau dot, define, Y-nya adalah variabel dependennya dan X adalah variabel independennya. Kita masukkan. Kita dapat bersama grafiknya. Kita double klik. Kita masuk ke elemen, fit line at total, close. Dan kita lihat di sini persamaan garis regresinya adalah Y sama dengan 18,1 ditambah 0,780 dikali X. Berarti persamaan garis regresi yang tadi sudah sama. Kita akan masuk ke soal nomor 6. Di sini kita akan menganalisis univariat variabel kadar gula darah dan kita akan membuat variabel baru dari variabel yang sudah ada, mengganti variabel numerik menjadi variabel kategorik dengan kriteria 1 dan 2 ini. Dan kita akan menghitung berapa jumlah respondennya. Kita masuk ke data. Kita lakukan select case dulu. Karena kita ingin variabel gula darah, kita masukin di sini kadar gula darah. Oke. Kita lakukan analisis univariat terlebih dahulu. Univariat, frekuensi, kadar gula darah, kita masukin, statistiknya ada min, standar deviasi minimum
dan maksimum yang dibutuhkan di tabel. Continue, display kita matikan, oke. Kita dapat nilai minnya adalah 152,85, standar deviasinya 11,668, minimum 130, dan maksimum 171. Lalu kita akan mengubah variabel numerik menjadi variabel kategori. Kadar gula darah, masukin, kita beri nama gula darah 1, kita change dulu, kita masuk. Batas bawahnya adalah nilai minnya, karena tadi 152,85, bisa kita buatkan menjadi 153. Dan untuk batas atasnya adalah 154. 54. Oke, continue. Oke. Kita dapat, karena ini masih berbentuk desimal, kita ubah di sini desimalnya. Tadi ini boleh kategori kadar gula darah, dan kita kasih value-nya 1 kurang dari nilai rata-rata sama dengan nilai rata-rata, dan 2 adalah lebih dari nilai rata-rata. Nilai rata-rata kita kasih value-nya 2. Oke. Lalu kita akan menghitung berapa jumlah respondennya. Kita lakukan di analisis univariat variabel kategori. Yang kita masukin adalah yang variabel yang baru kita buat. Oke, ini saja. Kita dapat di sini untuk responden yang kurang dari nilai rata-rata kadar gula darahnya ada sebanyak 9, dan lebih dari nilai rata-rata ada 11. Kita masuk ke sini. Tadi sudah sama. Dan ini interpretasinya. Dan itu adalah penjelasan jawaban dari saya atas soal-soal yang ditugaskan kepada saya.